Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Membangun harga diri, kepercayaan diri, dan kemandirian. Hubungan antara harga diri, kepercayaan diri, dan kemandirian. Harga diri berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan diri dan kemandirian untuk berkembang. Ketika seorang anak memiliki citra diri yang positif, mereka lebih cenderung menghadapi tantangan dengan keyakinan. Saat mereka mencapai keberhasilan kecil sekalipun, kepercayaan diri mereka tumbuh, membuka jalan bagi peningkatan kemandirian. Kemandirian yang baru ditemukan ini selanjutnya meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri mereka, menciptakan siklus pertumbuhan pribadi yang bermanfaat. Dengan memupuk sifat-sifat ini pada anak-anak sekolah dasar, orang tua dan pendidik memainkan peran penting dalam membentuk mereka menjadi individu yang tangguh dan mandiri yang dapat secara efektif mengatasi rintangan pribadi dan akademis. Mari kita bahas setiap area lebih lanjut dengan strategi langkah demi langkah dan contoh praktis untuk menumbuhkan harga diri, kepercayaan diri, dan kemandirian pada pelajar muda. Ketiga faktor psikologis, harga diri, kepercayaan diri dan kemandirian, ini saling terkait erat dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan anak secara keseluruhan. Berikut adalah uraian masing-masing faktor. Membangun harga diri. Definisi, harga diri adalah persepsi anak tentang harga diri mereka sendiri dan seberapa besar mereka menghargai diri mereka sendiri. Harga diri mencakup keyakinan internal mereka tentang keterampilan, penampilan, dan rasa keseluruhan mereka sebagai orang yang cakap dan berharga. Mengapa harga diri penting? Anak-anak dengan harga diri yang kuat lebih cenderung menghadapi tantangan dengan sikap positif, memanfaatkan kesempatan belajar, dan bangkit kembali dari kemunduran. Mereka memiliki pandangan yang sehat tentang diri mereka sendiri dan percaya bahwa mereka pantas mendapatkan rasa hormat dan kebaikan. Cara memupuknya, penguatan positif, tekankan upaya dan kemajuan mereka daripada hanya berfokus pada pencapaian. Hal ini membantu mereka merasa bangga dengan perjalanan hidup mereka, bukan hanya berfokus pada hasil akhirnya. Hindari perbandingan, dorong anak-anak untuk menetapkan tujuan mereka sendiri dan jangan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Setiap anak tumbuh dengan kecepatan mereka sendiri. Membangun harga diri. Dorong ekspresi diri yang positif. 1. Ciptakan lingkungan yang ramah untuk berbagi. Tanyakan secara berkala tentang hari, perasaan, dan pikiran mereka. Beritahu mereka bahwa tidak apa-apa untuk mengekspresikan emosi, bahkan yang sulit sekalipun. Penerimaan ini harus dilakukan orang tua pada anak juga. Jangan meremehkan anak atau bahkan parahnya menganggap anak tidak berharga itu sangat berbahaya. 2. Dengarkan dengan penuh perhatian. Saat anak Anda berbicara, berikan perhatian penuh Anda. Tunjukkan kepedulian Anda dengan menjaga kontak mata dan mengakui perasaan mereka. 3. Validasi emosi mereka. Kenali perasaan mereka tanpa menghakimi. Alih-alih mengabaikan kekhawatiran, misalnya, yaitu bukan masalah besar. Tanggapi dengan, saya mengerti itu membuat Anda kesal. Mari kita bahas. 4. Puji kejujuran mereka. Saat mereka mengungkapkan perasaan atau pikiran mereka, tegaskan bahwa berkomunikasi secara terbuka itu penting. Bantu memberikan solusi bersama dengan anak. Contoh, jika anak Anda berkata, saya takut tampil di depan kelas, alih-alih berkata, jangan takut, cobalah, saya mengerti itu bisa menakutkan, tetapi saya bangga Anda mau berbagi perasaan. Mari berlatih bersama. Rayakan usaha, bukan hanya keberhasilan saja. 1. Kenali usaha terlebih dahulu. Ketika anak Anda bekerja keras, arahkan pujian Anda pada usahanya, bukan hanya pada hasilnya. Meskipun mereka gagal menjadi juara dalam lomba, tetap harus memberikan penghargaan atas usaha mereka. 2. Gunakan bahasa yang menekankan proses. Daripada mengatakan, bagus sekali jawaban yang benar. Cobalah, aku lihat kamu berusaha keras menyelesaikan soal matematika itu. Atau, terus kamu bisa mencobanya dan mempelajarinya. Ibu yakin kamu bisa. 3. Hargai kemajuan daripada kesempurnaan, fokus pada peningkatan mereka dari waktu ke waktu, yang mendorong mereka untuk menghargai pertumbuhan daripada terpaku pada hasil langsung. Contoh, jika mereka membuat gambar, daripada hanya mengatakan, itu gambar yang fantastis. Anda dapat mengatakan, aku lihat kamu benar-benar fokus pada detail. Keterampilan menggambarmu telah berkembang pesat. Dorong individualitas. 1. Tunjukkan minat yang tulus pada hobi dan minat unik mereka. Tanyakan kepada mereka tentang minat mereka dan dorong eksplorasi di area tersebut. 2. Hindari memaksakan preferensi Anda sendiri. Biarkan mereka membuat pilihan mereka sendiri terkait pakaian, seni,
atau aktivitas hobi mereka. 3. Ciptakan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Berikan mereka memiliki atau bergabung dengan grup seperti perlengkapan seni, instrumen, atau buku yang memungkinkan mereka mengeksplorasi kreativitas mereka. Contoh, jika anak Anda senang membangun dengan Lego, dorong mereka untuk berbagi kreasi mereka. Anda dapat berkata, itu sangat imajinatif. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu membuat desain ini? Berikan umpan balik yang membangun. 1. Berikan umpan balik yang spesifik. Daripada memberikan pujian atau kritik yang samar-samar, fokuslah pada area tertentu yang dapat mereka tingkatkan atau yang telah mereka kuasai. 2. Seimbangkan umpan balik yang positif dan membangun. Jika mereka perlu meningkatkan kemampuan, mulailah dengan pujian, ikuti dengan saran yang membangun, dan akhiri dengan dorongan. 3. Dorong refleksi diri. Tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka tentang kinerja mereka sebelum berbagi pemikiran Anda. Ini membantu mereka mengevaluasi diri mereka sendiri dan mengembangkan kesadaran diri. Contoh, daripada mengatakan, jika kamu tidak mengerjakannya dengan benar, Anda dapat mengatakan, saya menghargai betapa cermatnya kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu. Lain kali, mari kita tinjau kedua jawaban ini bersama-sama, tetapi Anda jelas membuat kemajuan. Membangun rasa percaya diri. Definisi, rasa percaya diri adalah keyakinan akan kemampuan seseorang untuk meraih keberhasilan dalam tugas atau situasi tertentu. Rasa percaya diri berasal dari harga diri tetapi lebih terfokus pada tantangan tertentu, yang menentukan apakah seorang anak merasa mampu mengatasi rintangan tertentu. Mengapa penting? Rasa percaya diri memberdayakan anak untuk mengeksplorasi pengalaman baru, menghadapi tantangan, dan bertahan dalam usaha mereka, yang sangat penting untuk pembelajaran dan perkembangan mereka. Rasa percaya diri juga meningkatkan kemampuan mereka untuk bangkit kembali dari kemunduran. Cara memupuknya, dorong pemecahan masalah, biarkan anak terlibat dalam tugas yang sedikit menantang tetapi dapat dicapai. Berikan dukungan sambil memberi mereka ruang untuk menemukan solusi secara mandiri. Meraih keberhasilan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Contoh rasa percaya diri, tunjukkan bagaimana Anda menghadapi tantangan, bahkan saat Anda merasa tidak yakin. Ketika anak mengamati orang dewasa menangani kesulitan dengan pola pikir positif, mereka cenderung akan mengadopsi perilaku serupa. Memupuk rasa percaya diri. Tetapkan tantangan yang dapat dikelola. 1. Bagi tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dicapai. Pastikan tantangan sesuai dengan usia dan tingkat keterampilan mereka. Jika tampak sangat berat, bagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 2. Tingkatkan kesulitan secara bertahap. Mulailah dengan tugas yang lebih sederhana dan tingkatkan tantangan secara bertahap seiring dengan tumbuhnya kepercayaan diri mereka. 3. Rayakan pencapaian kecil. Kenali kemajuan mereka dan kuatkan gagasan bahwa usaha mengarah pada peningkatan. Hargai proses anak kita bukan hanya berfokus pada hasil. Contoh, saat anak Anda belajar mengendarai sepeda, mulailah dengan membantu mereka menjaga keseimbangan. Saat mereka semakin baik, lepaskan secara bertahap dan rayakan saat mereka dapat menjaga keseimbangan sendiri selama beberapa detik. Dorong langkah-langkah pemecahan masalah. 1. Dorong percobaan dan kesalahan. Biarkan mereka mengeksplorasi solusi yang berbeda, bahkan jika mereka membuat kesalahan di sepanjang jalan ketika bersepeda di lingkungan rumah. 2. Ajukan pertanyaan penuntun. Alih-alih memberi mereka jawaban, dorong mereka dengan pertanyaan seperti, menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu mencoba ini? Atau, bisakah kamu memikirkan cara lain untuk menyelesaikan ini? 3. Tawarkan bantuan minimal. Berikan bantuan hanya jika benar-benar diperlukan. Dorong kemandirian dengan memberikan petunjuk daripada jawaban langsung. Contoh, saat anak belajar mengikat tali sepatu, daripada melakukannya untuk mereka, Anda dapat bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan setelah kita membuat putaran pertama? Ajarkan pentingnya kesalahan. 1. Buat kesalahan terasa normal. Ingatkan mereka bahwa setiap orang terkadang melakukan kesalahan, dan itu adalah bagian alami dari perjalanan belajar. 2. Bimbing mereka dalam merenungkan kesalahan. Saat mereka tersandung, tanyakan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ini? Arahkan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. 3. Tumbuhkan pola pikir berkembang. Tekankan bahwa kesalahan bukanlah kemunduran tetapi peluang untuk berkembang dan terus belajar. Contoh, jika mereka melewatkan satu pertanyaan pada ujian matematika, katakan, jangan khawatir. Mari kita tinjau bersama dan temukan apa yang dapat kita pelajari. Kamu meningkat dengan setiap upaya. Tunjukkan perilaku percaya diri. 1. Tunjukkan cara Anda mengatasi tantangan. Saat Anda menghadapi situasi sulit, bagikan proses berpikir Anda dan tunjukkan tekad Anda.
2. Bagikan kisah pribadi. Bahas saat Anda menghadapi kesulitan dan bagaimana Anda berhasil mengatasinya. 3. Tunjukkan kepercayaan diri pada potensi mereka. Beritahu mereka bahwa Anda percaya pada kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan. Katakan hal-hal seperti, Ibunda yakin kamu bisa menyelesaikan ini. Bunda percaya pada kamu, Nak. Contoh, jika Anda mencoba memperbaiki sesuatu di rumah dan menemui kendala, katakan, ya ini menantang, tetapi saya akan terus melakukannya sampai saya menemukan jalan keluar. Saya akan berhasil. Memahami kemandirian. Definisi, kemandirian mengacu pada kapasitas untuk berpikir sendiri, membuat pilihan, dan mengambil tindakan tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Ini termasuk bertanggung jawab atas tindakan seseorang dan menangani tanggung jawab sehari-hari dengan sedikit bantuan. Mengapa ini penting? Membina kemandirian sangat penting bagi anak-anak karena menumbuhkan kemandirian dan membekali mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih rumit dalam hidup. Ini meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, keterampilan membuat keputusan, dan rasa tanggung jawab pribadi. Cara membina kemandirian, tetapkan tanggung jawab, memotivasi anak-anak untuk melakukan tugas yang sesuai dengan usia mereka, seperti membersihkan tempat setelah mereka sendiri, menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, atau membantu pekerjaan rumah tangga. Dorong pilihan, tawarkan mereka pilihan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Misalnya, biarkan mereka memilih pakaian mereka atau mengatur sebagian dari jadwal mereka. Membuat pilihan membantu mereka belajar tentang pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Mengembangkan kemandirian. Ciptakan kesempatan untuk membuat keputusan. 1. Mulailah dengan pilihan yang sederhana. Biarkan mereka memilih hal-hal kecil seperti pakaian atau camilan kesukaan mereka. 2. Secara bertahap perkenalkan pilihan yang lebih penting. Saat mereka tumbuh dewasa, berikan mereka keputusan yang lebih besar, seperti mengatur kegiatan sehari-hari atau memilih kegiatan ekstrakurikuler. 3. Hargai pilihan mereka. Jika memungkinkan, biarkan mereka berpegang pada keputusan mereka, bahkan jika Anda mungkin memilih sesuatu yang berbeda, sehingga mereka dapat memahami hasilnya. Contoh, berikan mereka pilihan. Ya, apakah kamu lebih suka menyelesaikan pekerjaan rumahmu sebelum atau setelah bermain di luar hari ini? Menetapkan tanggung jawab yang sesuai usia. 1. Mulailah dengan tugas-tugas sederhana. Mulailah dengan meminta mereka menata meja, merapikan mainan mereka, atau merawat hewan peliharaan. 2. Terapkan sistem penghargaan, buat bagian untuk memantau tugas yang diselesaikan dan berikan pujian atau insentif kecil atas usaha mereka. 3. Secara bertahap tingkatkan tanggung jawab mereka. Saat mereka menjadi lebih mampu, perkenalkan tugas-tugas yang lebih menantang seperti menyiapkan makanan pokok atau membantu mencuci pakaian. Contoh, minta mereka untuk memberi makan hewan peliharaan keluarga setiap hari. Setelah mereka melakukannya secara konsisten, biarkan mereka membantu merencanakan atau membuat makanan sederhana. Dorong langkah-langkah pemecahan masalah. 1. Bimbing mereka dengan pertanyaan. Saat mereka menghadapi tantangan, tanyakan, menurutmu, apa cara terbaik untuk mengatasi ini? 2. Biarkan mereka mengambil inisiatif. Berikan dukungan, tetapi biarkan mereka mencari solusi, meskipun tidak berhasil. 3. Diskusikan solusi bersama. Setelah mengerjakan tugas, dorong mereka untuk memikirkan apa yang berhasil dan apa yang tidak, untuk mendorong pemikiran mandiri. Contoh, jika mereka kesulitan mengatur mainan, tanyakan, menurutmu, apa yang bisa kita lakukan agar lebih mudah membersihkan lain kali? 1. Ajari mereka mengatur hari. Gunakan jadwal visual atau daftar periksa untuk membantu mereka merencanakan aktivitas. 2. Beri mereka kebebasan untuk memilih urutan tugas. Biarkan mereka memutuskan urutan tugas sambil menetapkan tenggat waktu penyelesaian. 3. Dorong mereka untuk merenungkan rencana mereka. Tanyakan kepada mereka apa yang berjalan dengan baik dan apa yang dapat mereka ubah untuk meningkatkan manajemen waktu mereka. Contoh, bantu mereka membuat jadwal sepulang sekolah. Ya, apakah kamu ingin mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu atau bermain di luar selama 30 menit sebelum mulai bekerja? Dengan menerapkan strategi yang bijaksana ini secara konsisten, Anda tidak hanya akan meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan kemandirian pada anak-anak, tetapi juga membimbing mereka untuk menjadi individu yang tangguh, cakap, dan bertanggung jawab. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.